Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ibu Novi. Kita akan membahas tentang anxiety atau kecemasan. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang A to Z-nya dari kecemasan ya. Kita pelajari dulu apa itu definisi, kemudian tipe-tipe dari kecemasan itu apa saja, faktor penyebabnya dari kecemasan, kemudian aspek kecemasan bisa aspek fisik, aspek psikologis ya dan sebagainya. Ada tanda gejalanya bagaimana. Kemudian tingkat kecemasan bisa kecemasan ringan, sedang, berat, panik. Kita pelajari juga respon adaptif, respon yang baik dari kita, dan respon maladaptif, respon yang merugikan, sampai ke upaya menurunkan kecemasan. Kita ketahui bahwa selama kita hidup ya di dunia melalui berbagai fase kehidupan ya, mulai dari bayi, kemudian kita tumbuh menjadi remaja, dewasa, sampai menjadi tua. Di setiap fase-fase tersebut ada gangguan psikologis. Contoh, ada anxiety, ada kecemasan, ada stres, ada depresi. Ya. Bentuk kecemasan dari bayi dan anak ya, di mana mereka masih tergantung bantuan orang tua. Ketidakhadiran orang tua atau lingkungan yang asing, mereka harus berangkat sekolah, itu menjadi stresor tersendiri, penyebab kecemasan tersendiri. Masuk usia remaja, ketika mereka tidak diterima di lingkungan peer groupnya ya, orang memandang negatif ke dirinya ya, atau stres dengan ansietas, dengan tugas-tugas di sekolah ya, tugas-tugas perkuliahan, itu akan menjadi stresor tersendiri. Sampai menjadi tua selalu ada gangguan psikologis dan itu wajar terjadi. Ini kecemasan dalam artian menurut bahasa ya. Jadi kecemasan bahasa Indonesianya, anxiety itu adalah bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Latin juga ada dari kata angustus ataupun anxious. Untuk angustus ini artinya adalah kaku, angu, ansi itu artinya mencekik. Anxious ya berarti ada penyempitan atau mencekik. Kecemasan ini mirip dengan rasa takut tapi dengan fokus yang tidak spesifik. Saya cemas karena apa itu tidak spesifik ya. Sedangkan ketakutan itu spesifik. Kemudian kita maknai anxiety atau kecemasan ini adalah merupakan ketidakberdayaan neurotik, rasa tidak nyaman, rasa tidak matang, kekurang mampuan dalam menghadapi tuntutan realitas dari lingkungan, dari dalam diri sendiri, serta kesulitan dan tekanan kehidupan sehari-hari. Ini merupakan rasa takut yang tidak jelas objeknya, tidak jelas sumbernya. Saya cemas karena apa? Tidak spesifik. Dari sumber yang lainnya, ini adalah kondisi emosi dan pengalaman yang sifatnya subjektif. Ya, kita tidak bisa menyatakan ini kecemasan secara objektif terhadap objek, stresor atau pencetus yang tidak jelas, kurang spesifik. Ya, tidak jelas dan tidak spesifik akibat antisipasi bahaya yang memungkinkan individu untuk melakukan tindakan untuk menghadapi ancaman tersebut. Maknanya di sini ya, poinnya adalah adanya kondisi emosi atau pengalaman subjektif dengan sumber yang tidak spesifik. Ini merupakan keadaan emosional dengan ciri ya adanya gangguan fisiologis, kemudian gangguan fisiologis bisa jantung berdebar ya, mata mengalami dilatasi ya, waspada, kemudian perasaan tegang yang tidak menyenangkan, perasaan yang aprehensif bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi.
Juga ini adalah kekhawatiran yang tidak jelas dan menyebar. Ini berkaitan dengan perasaan tidak pasti dan tidak berdaya. Untuk teori psikologi dari penyebab kecemasan, nanti ada teori fisiologi juga ya. Dari teori psikologi penyebab kecemasan menurut Sigmund Freud ya, disebut ada teori psikoanalitik bahwa kecemasan adalah suatu sinyal pada ego bahwa suatu dorongan yang tidak dapat diterima ini akan menekan untuk mendapatkan perwakilan dan pelepasan yang standar. Kecemasan dipandang sebagai masuk ke dalam 4 kategori utama tergantung dari sifat akibat yang ditakutinya. Kecemasan ID atau simpul, kecemasan perpisahan, kecemasan kastrasi, dan kecemasan superego. Kemudian ada teori interpersonal, bahwa kecemasan ini timbul dari perasaan takut terhadap tidak adanya penerimaan atau penolakan interpersonal orang lain. Ya. Ansietas berhubungan dengan perkembangan trauma. Contoh, trauma yang menyebabkan kecemasan, perpisahan, kehilangan, yang menimbulkan kelemahan spesifik. Orang dengan harga diri rendah ini mudah mengalami perkembangan ansietas menjadi level yang berat. Kemudian terkait dengan teori perilaku atau belajar, ya. Kecemasan adalah suatu respon yang dibiasakan terhadap stimuli dari lingkungan yang spesifik. Di dalam model pembiasaan klasik, seseorang yang tidak memiliki alergi makanan, ya, tidak memiliki alergi terhadap ikan, ini bisa menjadi sakit setelah makan ikan atau apapun alergen yang terkontaminasi di suatu rumah makan di suatu waktu gitu. Nah, ini adanya teori perilaku atau teori belajar. Kemudian ada juga yang melandasi yaitu teori eksistensial. Model dari gangguan kecemasan secara umum ini di mana tidak terdapat stimulus yang tidak dapat didefinisikan, stimulus tidak spesifik, ya, kemudian bisa menyebabkan perasaan kecemasan yang kronik. Inti dari teori ini adalah bahwa seseorang ini menyadari adanya kehampaan di dalam dirinya. Perasaan yang mungkin lebih mengganggu daripada penerimaan kematian yang tidak dapat kita hindari. Terkait dengan teori fisiologi, ya, dari penyebab kecemasan, bahwa adanya stres fisik, ya, lelah atau mungkin penyakit kronis, ya, dan juga stres emosional, ini akan mengaktifasi amigdala, bagian otak, ya, yang merupakan bagian dari sistem limbik, sistem luhur yang berhubungan dengan komponen emosional di otak. Respon aktivasi dari amigdala ini akan menimbulkan respon emosional dan respon neurologis. Respon emosional yang timbul ini ditahan oleh input dari pusat yang lebih tinggi di forebrain. Kemudian kalau respon neurologis dari amigdala ditransmisikan dan menstimulasi respon hormonal di hipotalamus. Efek dari hipotalamus, dia sebagai agen persyarafan dan endokrin, dia akan melepaskan hormon CRF, corticotropin releasing factor. Corticotropin releasing factor ini akan men-trigger kelenjar di bawah hipotalamus, yaitu hipofisis. Hipofisis ini akan melepaskan hormon namanya ACTH, adenocorticotropic hormone. Nah, kerja dari ACTH ini menstimulasi kelenjar adrenal untuk menghasilkan hormon kortisol. Ketika stres semakin berat, kelenjar adrenal akan menghasilkan kortisol yang semakin banyak, dan ini tidak hanya berefek pada respon-respon stres secara fisiologi, peningkatan heart rate, ya, RR yang meningkat, ya, mungkin ada tekanan darah meningkat. Ini bahkan bisa sampai menekan sistem imun.
Ada reaksi akut kalau menurut sumber yang lainnya dari teori fisiologi penyebab kecemasan. Ada reaksi akut, ini akan men-trigger sistem saraf otonom, ya, menyebabkan tubuh bereaksi secara mendalam. Jantung bertambah lebih keras, nadi, nafas ini meningkat, pupilnya membesar, berdilatasi, proses pencernaan dianggap kurang penting, jadi dia akan melambat. Kemudian ada vasodilatasi, efek dari vasodilatasi ini mungkin terlihat dengan wajah memerah, ya, tekanan darahnya meningkat, kelenjar adrenal akan melepaskan adrenalin ke dalam darah. Ini kelenjar adrenal ini akan dialirkan ke seluruh tubuh sehingga menjadi tadi waspada, tegang, ya, dan mengakibatkan gangguan tidur. Untuk penyebab ya dari cemas, dugaan penyebab dari kecemasan ini bisa krisis situasional, ya, masuk offline, ketemu teman baru, ketemu dosen baru gitu ya, bisa menyebabkan krisis situasional, atau menghadapi ujian itu krisis situasional. Ada kebutuhan tidak terpenuhi, ada krisis maturasi, krisis perkembangan selama daur hidup manusia, ya. Mungkin ada seorang perempuan yang menghadapi menopause, ya, bisa krisis maturasi, perubahan dewasa awal, kemudian dia akan menikah, itu krisis maturasi. Bisa jadi ancaman terhadap konsep diri, ancaman terhadap kematian, kekhawatiran mengalami kegagalan, dan disfungsi dari sistem keluarga. Keluarga sepanjang daur hidup kehidupan manusia itu berperan penting sebagai support system. Dari kecil sampai meninggal, itu sebagai support system. Ketika sistem keluarga sebagai support, sebagai pendukung, itu tidak berjalan, itu bisa menyebabkan krisis psikologis pada anggota keluarganya. Kecemasan ini melibatkan kondisi-kondisi klinis yang terkait, ya, bisa karena terkait dengan penyakit kronis, rencana operasi, penyakit akut yang timbul tiba-tiba, atau kondisi diagnosis penyakit yang belum jelas, ada gangguan tidur, tidak selera makan, berat badan turun, tapi diagnosis penyakitnya yang belum jelas. Tadi juga sudah disinggung terkait tahap tumbuh kembang. Hospitalisasi adalah respon seseorang yang menghadapi situasi dirawat di rumah sakit, dan itu menimbulkan kecemasan. Kecemasan ini yang disebut sebagai hospitalisasi. Dan juga dikaitkan dengan penyakit neurologis. Penyakit neurologis contohnya stroke. Ketika menderita stroke ada kelemahan mungkin sebagian anggota gerak sehingga menyebabkan kecemasan. Aspek-aspek dari kecemasan yang pertama kita bahas terkait dengan perilaku. Perilaku yang ditunjukkan dari orang yang mengalami kecemasan, contoh ya, sambil kita mengingat diri kita, apakah kita gelisah, ada ketegangan fisik, ada tremor itu gemetar, ya, bisa di anggota tubuh, tangan, itu ya, kaki, reaksi terkejut, bicara dengan cepat, ya, kemudian kurang koordinasi antara mungkin pikiran dengan tangan, ya, pikiran dengan perilaku, atau dan sebagainya lah. Kemudian ada cenderung mengalami cedera karena penurunan konsentrasi, ya, menarik diri dari hubungan interpersonal, kemudian ada inhibisi, melarikan diri dari masalah, reaksi menghindar, hiperventilasi, RR meningkat, dan respon yang sangat waspada. Untuk aspek kecemasan dari kognitif, kita bisa perhatikan, ya, ada perhatian yang terganggu, buruknya konsentrasi, lupa, salah memberikan penilaian, tidak luasnya, ya, tidak luas pemahamannya, kemudian preokupasi, hambatan dalam berpikir, lapang persepsi yang menurun, ya, diajak ngobrol tidak nyambung gitu, ya, kreativitas menurun, ya,
dari kreativitas menurun, bisa produktivitas menurun, kebingungan, sangat waspada, kesadaran dirinya meningkat, ya, kehilangan objektivitas sehingga terkadang memutuskan sesuatu secara subjektif, takut kehilangan kendali, takut pada gambaran visual tertentu, takut cedera atau kematian, adanya flashback dalam pemikirannya, bahkan terkadang timbul halusinasi, kemudian ada mimpi buruk, ya. Untuk afektif, ya, ini mudah terganggu, kemudian kurang sabar, gelisah, tegang, gugup, ketakutan, dan waspada. Ada rasa ngeri, kekhawatiran, cemasan, mati rasa mungkin di beberapa anggota badan, rasa bersalah sampai malu. Ada aspek kecemasan yang lainnya, ya, ada aspek fisik, tadi juga sudah ada, kemudian aspek emosional dan aspek mental atau kognitif menurut sumber yang lainnya. Secara garis besar, aspek fisik sama, ada pusing, sakit kepala, berkeringat di tangan, perasaan mual, ya, mulut kering, grogi, dan lainnya. Untuk aspek emosional, timbul rasa panik dan rasa takut. Untuk aspek mental ataupun kognitif, ini timbulnya gangguan perhatian, gangguan memori, rasa khawatir, kemudian ketidakteraturan dalam berpikir, dan kebingungan. Menurut Blackburn dan Davidson dalam sumber yang lainnya, aspek kecemasan itu terkait dengan suasana hati, ada pikiran, perilaku, motivasi, dan gejala biologis. Kita bahas terkait dengan suasana hati, ini ada kecemasan, mudah marah, perasaan yang sangat tegang, ya. Kalau dari pemikiran, ada khawatir, susah berkonsentrasi, pikiran kosong, kemudian membesar-besarkan ancaman, memandang diri sebagai sangat sensitif dan merasa tidak berdaya. Untuk perilaku yang bisa ditimbulkan ada gelisah, ada gugup, ada kewaspadaan yang berlebih. Ini bisa kita observasi ataupun juga bisa kita tanya kepada pasiennya atau kepada orang yang mengalami kecemasan. Untuk aspek kecemasan dari segi motivasi, ini menghindari situasi dengan kemudian ketergantungan yang tinggi dan bahkan ingin melarikan diri dari suatu situasi. Gejala biologis atau fisik, ya, sama saja, ya, di lain teori disebut sebagai aspek fisik atau fisiologis. Ada gerakan otomatis, ya, mungkin kedutan, sering berkeringat, gemetar atau tremor tadi, pusing, berdebar-debar, mual, dan mulut kering. Kita bahas berikutnya terkait dengan jenis-jenis kecemasan. Ada trait anxiety, ada state anxiety, ya. Trait anxiety ini adalah adanya rasa khawatir dan terancam yang terjadi pada seseorang terkait kondisi yang sebenarnya tidak berbahaya, ya, hanya ancaman. Trait anxiety, ancaman, ya. Kecemasan ini disebabkan dari kepribadian individu yang memang memiliki potensi cemas dibandingkan individu yang lainnya. Mungkin bisa diamati nanti ke beberapa temannya, ya, sering cemas, sering gugup, ya. Apakah bertemu mau ujian misal, dia lebih gugup daripada kita dan dia lebih sering gugup daripada kita, ya. Kemudian ada state anxiety, ini merupakan kondisi emosional atau keadaan sementara pada seseorang. Ada perasaan tegang, khawatir yang dirasakan secara sadar dan ini bersifat subjektif. Menurut Sigmund Freud, ada jenis-jenis kecemasan, kecemasan neurosis, kecemasan moral, dan kecemasan realistik. Untuk kecemasan neurosis, ini adalah rasa cemas akibat bahaya yang tidak diketahui, ya, saya ulang-ulang bahwa kecemasan itu
objeknya itu tidak diketahui, tidak spesifik. Itu normal terjadi. Ya, nanti ada rentang respon kecemasan, mana yang normal dan mana yang patologis. Perasaan ini berada pada ego, tetapi kadang muncul dari dorongan IG. Bukan ketakutan pada insting-insting itu sendiri, tetapi ketakutan terhadap hukuman yang mungkin terjadi jika suatu insting dipuaskan. Kemudian untuk kecemasan moral, ini berasal dari konflik antara ego dan superego. Ini dapat muncul karena kegagalan bersikap konsisten dengan apa yang mereka yakini benar secara moral. Ini merupakan rasa takut terhadap suara hati yang juga memiliki dasar dalam realistis. Di masa lampau, sang pribadi pernah mendapatkan hukuman karena melanggar norma moral. Ya, maka dia kekhawatiran akan dihukum kembali. Untuk kecemasan realistis, ini merupakan perasaan yang tidak menyenangkan, tidak spesifik, yang mencakup kemungkinan bahaya itu sendiri. Ini merupakan rasa takut akan adanya bahaya-bahaya nyata yang berasal dari dunia luar. Ciri-ciri dan gejala kecemasan, ya, bisa diingat kembali tadi ada aspek-aspek kecemasan, ya. Secara fisik ada kegelisahan, gugup, ini tanda-tanda orang mengalami kecemasan. Tangan atau anggota tubuh yang bergetar, gemetar, sensasi pada pita ketat yang mengikat di sekitar dahi, dahinya itu pening gitu ya. Kemudian kekencangan pada pori-pori, perut dan dada, telapak tangan berkeringat, pening atau pingsan. Tenggorokan terasa kering, bisa sulit berbicara, sulit bernafas, mungkin bernafasnya pendek, jantung yang berdebar keras atau berdetak kencang, ada suara yang bergetar, kemudian jari-jari atau anggota tubuh yang menjadi dingin, kemudian beberapa perilaku nanti akan timbul meremas-remas jari ya, karena anggota tubuhnya, jarinya terasa dingin. Bisa juga banyak berkeringat. Kita lanjutkan gejala kecemasan secara fisik. Tadi ada pusing ya, merasa lemas atau mati rasa, sulit menelan, tadi ada kerongkongan terasa terbakar, terasa tersekat, leher dan punggung terasa kaku, kemudian sensasi seperti tercekik atau tertahan. Tangan bisa dingin, terasa lembab, gangguan, sakit perut, mual sampai nanti diare, panas dingin, sering miksi ya, buang air kecil, wajah terasa memerah karena tadi ada vasodilatasi, diare, kemudian merasa lebih sensitif atau lebih mudah marah. Untuk sikap, ya, tanda dari kecemasan, kalau terkait sikap ini ada perilaku menghindar, perilaku melekat atau dependen tergantung, dan perilaku yang terguncang. Untuk kognitif, ini khawatir tentang sesuatu, perasaan terganggu akan ketakutan atau aprehensif terhadap sesuatu yang terjadi di masa depan, keyakinan bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi tanpa penjelasan yang jelas, serta terpaku pada sensasi ketubuhan. Kita lanjutkan tanda gejala secara kognitif ya. Seseorang itu mengalami kecemasan dengan ditunjukkan merasa terancam oleh orang atau peristiwa yang normalnya hanya sedikit atau tidak mendapat perhatian. Kemudian takut akan kehilangan kontrol, takut akan ketidakmampuan untuk mengatasi masalah, berpikir bahwa dunia itu runtuh, ya, berpikir bahwa semua tidak lagi bisa dikendalikan oleh dirinya, khawatir terhadap hal-hal yang sepele, yang kecil, dan berpikir tentang hal mengganggu yang sama itu terjadi berulang-ulang. Berpikir bahwa dia harus bisa kabur dari keramaian, ya, dia harus bisa kabur dari suatu ruangan, ya, kalau tidak dia bisa pingsan gitu. Perasaan terasa bercampur aduk atau bingung,
tidak mampu menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu, kemudian pikiran akan kematian, meskipun dokter ini menentukan sesuatu yang salah, tidak menemukan sesuatu yang salah secara medis, khawatir akan ditinggal sendirian, serta sulit berkonsentrasi atau memfokuskan pikiran. Ciri dan tanda kecemasan ini bisa kita nanti tidak semuanya akan timbul, tergantung stase, tergantung fase kecemasannya, apakah dia ringan, sedang, berat gitu. Ini kalau diambil dari buku diagnosa keperawatan, ya, ada tanda mayor yang banyak muncul pada pasien, serta ada tanda minor, tanda penyerta. Untuk tanda mayor ada tanda subjektif dan objektif. Secara subjektif, pasien merasa bingung, merasa khawatir dengan akibat tertentu, ya, kemudian sulit berkonsentrasi. Kalau secara objektif, tampak gelisah, tampak tegang, dan sulit tidur. Kita lanjutkan untuk tanda minornya, tanda yang penyerta dari kecemasan seorang pasien. Ini secara subjektif, dia mengeluh pusing, kemudian anoreksia, palpitasi, dan merasa tidak berdaya. Untuk objektif, ada peningkatan frekuensi nafas, nadi, tekanan darah, diaforesis atau berkeringat, tremor, gemetar, muka tampak pucat, suara bergetar, kontak matanya buruk, dia menghindari kontak mata, sering berkemih, beser, dan berorientasi pada masa lalu. Ciri dan gejala kecemasan menurut Prof. Dadang Hawari, ya, cemas, khawatir, tidak tenang, ragu, bimbang, kemudian memandang masa depan dengan rasa was-was, tidak percaya diri, gugup bila di depan umum, kemudian sering merasa tidak bersalah, lebih menyalahkan orang lain, tidak mudah mengalah, suka mengotot, gerakan sering serba salah, tidak tenang bila dia duduk, ya, gelisah. Sering mengeluh ini itu, di mana itu adalah keluhan somatik, sebetulnya nggak ada masalah di fisik, kemudian khawatir terhadap penyakit secara berlebihan, mudah tersinggung, suka membesar-besarkan masalah yang kecil, ini disebut dengan dramatisasi. Dalam mengambil keputusan sering ragu dan bimbang. Bila mengemukakan sesuatu atau bertanya sering diulang-ulang. Kemudian kalau sedang emosi seringkali bertindak histeris. Yang mudah supaya gampang diingat, ya, ciri dan gejala kecemasan: jantung berdebar, keringat berlebihan, otot tegang, leher kaku, ya, lehernya, kepalanya, kemudian sakit kepala, sakit perut, nafsu makan bisa berkurang atau berlebih. Nah, dari yang kita pelajari, apakah ciri-ciri dari gejala kecemasan itu sering kalian alami? Ada faktor yang mempengaruhi seseorang itu apakah sering, bagaimana dengan tingkat kecemasan, ya. Nah, faktor-faktornya kita bahas satu-satu. Ada pengalaman negatif pada masa lalu, ya, dan juga ada di sini pengetahuan yang dimiliki seseorang. Pengalaman, ya, kalau pengalaman pertama bisa menimbulkan kecemasan yang lebih tinggi daripada pengalaman yang sama di waktu berikutnya. Nih, sebab utama dari timbulnya rasa cemas kembali pada masa kanak-kanak, yaitu timbulnya rasa tidak menyenangkan mengalami peristiwa yang dapat terulang lagi pada masa mendatang. Apabila individu menghadapi situasi yang sama dan juga menimbulkan ketidaknyamanan, maka berarti pengalaman pernah gagal ini terjadi kembali. Kemudian pengetahuan yang dimiliki seseorang mengenai situasi yang sedang dirasakan, apakah situasi tersebut mengancam atau tidak memberikan ancaman. Ya, seseorang mengetahui bahwa dia menderita penyakit kronis, bisa jadi kecemasannya berbeda. Oh, yang satu dia lebih
edukatif, dia tahu cara mengatasi, menjaga diri dengan penyakit kronisnya. Yang satu lebih panik karena dia tidak tahu apa-apa, atau menjadi bahkan tidak panik karena ketidaktahuannya, tidak cemas gitu ya. Faktor yang mempengaruhi kecemasan lainnya yaitu adanya pikiran yang tidak rasional. Terkait apa? Terkait kegagalan, kesempurnaan, persetujuan, dan generalisasi yang tidak tepat. Untuk kegagalan katastrofik ini adalah asumsi dari individu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi pada dirinya. Individu mengalami kecemasan serta perasaan ketidakmampuan tidak sanggup dalam mengatasi permasalahannya. Kemudian terkait dengan pemikiran kesempurnaan individu. Ini mengharapkan pada dirinya untuk berperilaku sempurna, takut cacat, takut gagal. Ya, individu menjadi ukuran kesempurnaan sebagai sebuah target atau sumber yang dapat memberikan inspirasi pada orang lain. Ya, persetujuan terkait setuju atau tidak setuju. Ketika situasi dia tidak disetujui, dia akan mengalami kecemasan. Kemudian generalisasi yang tidak tepat ini adalah generalisasi yang berlebihan. Ini terjadi pada orang yang memiliki sedikit pengalaman. Untuk tingkat kecemasan, ya, ada cemas ringan, naik level jadi sedang, naik menjadi berat, dan sampai ke level tertinggi adalah panik. Kita pelajari untuk ansietas ringan, ini berhubungan dengan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari. Ansietas ringan menyebabkan individu waspada, meningkatkan lapang persepsi. Contoh, ketika ini terjadi pada mahasiswa, ansietas ringan dapat meningkatkan motivasi belajar. Ya, besok UTS, ya, besok ada post-test. Itu timbul kecemasan ringan, maka upayanya belajar. Ya, ada motivasi untuk mengatasi kecemasan tersebut, sehingga menghasilkan pertumbuhan dan kreativitas. Produktivitasnya baik, kreativitasnya meningkat. Yang berikutnya adalah kecemasan sedang. Kecemasan sedang ini memungkinkan individu untuk berfokus pada hal yang penting dan mengesampingkan hal yang kurang penting. Ansietas ini mempersempit lapang persepsi individu. Kadang meminta pengulangan ketika seseorang menyampaikan informasi, coba diulangi, tadi saya kurang jelas. Nah, terkadang orang yang mengalami ansietas sedang berperilaku seperti itu. Dengan demikian, ini individu mengalami tidak perhatian yang selektif, namun dapat berfokus pada lebih banyak area jika diarahkan untuk melakukannya. Selanjutnya, ansietas berat, cirinya ini sangat mengurangi lapang persepsi individu, ya, diberikan pengetahuan, edukasi, penjelasan itu agak kurang karena dia cenderung berfokus pada sesuatu yang rinci, spesifik, serta tidak berpikir tentang hal yang lainnya. Semua perilaku ditujukan untuk mengurangi ketegangannya. Individu tersebut memerlukan banyak arahan untuk berfokus pada topik yang lainnya. Kemudian pada tingkat panik, ini berhubungan dengan ada terperangah, terkejut, ketakutan, teror, ya, rasa terteror. Hal yang rinci terpecah dari proporsinya karena mengalami kehilangan kendali. Dia, individu mengalami panik, tidak mampu melakukan sesuatu walaupun dengan arahan, dengan bimbingan, ya. Sedang mungkin situasinya juga stresornya lebih berat, ya, mungkin bencana alam, tingkat panik, ya, ayo lari, ternyata malah nggak bisa lari gitu, ya, itu tingkat panik. Panik ini bisa mencakup disorganisasi kepribadian dan menimbulkan peningkatan aktivitas motorik. Tangan tremor, ya, banyak berbicara, bicaranya cepat, itu menurunkan kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain, persepsi yang menyimpang, dan kehilangan pemikiran yang rasional.
Untuk pengukuran anxiety atau kecemasan ada yang subjektif, contohnya ada pengukuran HARS, HAARS, Hamilton Anxiety, and RS-nya apa? Response Skill. Ada banyak lah. Nah, yang saya tunjukkan di sini yang familiar ada Anxiety Rating Skill dengan wajah. Pengukuran wajah tidak hanya untuk pengukuran nyeri ya, karena pengukuran dengan wajah bisa terkait juga dengan kecemasan. Kalau moodnya baik ya lambangnya seperti ini, mulai ada sedikit takut atau sedikit khawatir gitu ya. Nah, ini mulai sedikit berkerut, senyumnya menjadi kurang lebar. Ada ketakutan, khawatir ringan, ini tidak bersenyum. Ya, kemudian takut, ada khawatir yang lebih berat lagi ya, sedang, tingkat sedang, ada agitasi. Ini mulai tidak senyum dan mungkin cemberut ya. Agitasinya berat, mondar-mandir, tidak dapat duduk diam ya. Dia kurang konsentrasi, wajahnya seperti ini ketika lost control. Membahayakan diri, panik ya, sampai menangis. Untuk respon, tentang respon cemas, ya, dari respon adaptif, respon positif. Adaptif itu adalah respon positif, semakin berat paniknya, tingkat cemasnya, itu bisa meningkatkan, menimbulkan respon maladaptif, respon yang negatif, ya. Kalau masih ringan, ya responnya adaptif sampai ke antisipasi sehingga dia bisa menghilangkan faktor-faktor penyebab cemasnya ya. Sedang pun demikian, ketika cemasnya mulai berat sampai panik, timbulnya respon maladaptif, dia regresi, dia menolak, tidak bisa mengambil keputusan, menangis, menyalahkan orang lain, itu adalah respon-respon maladaptif. Nah, contoh dari respon adaptif ya yang positif, hasil yang positif akan didapatkan jika individu dapat menerima dan mengatur kecemasannya. Cemas dapat menjadi suatu tantangan tadi ya, motivasi untuk belajar ya, untuk menyelesaikan masalah. Ini merupakan sarana untuk mendapatkan penghargaan pada diri sendiri. Biasanya digunakan oleh seseorang untuk mengatur kecemasan antara lain dengan berbicara pada orang lain. Berarti ini dia menimbulkan respon yang positif. Saya sedang gelisah ya, karena saya tidak bisa mengerjakan soal yang ini contohnya. Dia berbicara pada orang lain, bisa jadi menangis, nanti habis menangis lega gitu. Tidur atau meningkatkan latihan dan bisa menggunakan teknik relaksasi untuk menurunkan kecemasannya. Untuk respon yang maladaptif atau negatif ya, ketika kecemasan ini tidak dapat diatur, individu menggunakan mekanisme coping yang salah, disfungsi, tidak berkesinambungan dengan yang lainnya. Contohnya perilaku menyerang, agresif, bicara tidak jelas, mengurung diri, banyak makan, ya, alkoholik, berjudi, sampai nafsa, dan sebagainya. Bagaimana upaya seseorang untuk mengurangi kecemasan? Bisa dengan pembelaan. Usaha yang dilakukan untuk mencari alasan-alasan yang masuk akal ya. Bagi tindakan yang sesungguhnya tidak masuk akal ini disebut dengan pembelaan. Tidak dimaksudkan agar tindakan yang tidak masuk akal itu dijadikan menjadi masuk akal, akan tetapi membelanya sehingga terlihat masuk akal. Tidak dimaksudkan untuk membujuk atau membohongi orang lain, akan tetapi membujuk dirinya sendiri, supaya tindakan yang tidak diterima itu masih tetap dalam batas-batas yang diinginkannya. Upaya yang lainnya yaitu dengan proyeksi, seperti bercermin ya, proyeksi, mengarahkan, menimpakan sesuatu yang terasa dalam dirinya pada orang lain. Dia menimpakan pada orang lain, terutama tindakan, pemikiran, atau dorongan-dorongan yang tidak masuk akal sehingga dapat diterima
dan kelihatannya masuk akal. Yang berikutnya identifikasi, kebalikan dari proyeksi, di mana orang turut merasakan bagian dari tindakan atau sukses yang dialami yang dicapai oleh orang lain. Apabila ia melihat orang berhasil dalam usahanya, dia bergembira seolah-olah ia yang sukses. Dan apabila ia melihat orang lain kecewa, ia juga bisa merasakan sedih. Kemudian ada hubungan disosiasi, seharusnya antara perbuatan, pikiran, dan perasaan seseorang itu terkait satu sama lain, berhubungan satu sama lain. Nah, apabila seseorang dewasa merasa bahwa ada seseorang yang dengan sengaja menyinggung perasaannya, maka ia akan marah dan menghadapinya dengan balasan yang sama. Dalam hal ini berarti antara pikiran dan tindakan itu sama, harmonis. Akan tetapi keharmonisan ini mungkin hilang akibat pengalaman-pengalaman yang pahit yang dilalui ketika sepanjang kehidupannya. Berikutnya ada represi. Represi itu menekan, tekanan untuk melupakan hal-hal atau keinginan yang tidak disetujui oleh hati nuraninya, semacam usaha untuk menghargai dirinya, memelihara dirinya, supaya jangan terasa dorongan-dorongan yang tidak sesuai dengan hatinya. Proses ini biasanya terjadi alamiah, ya, tidak disadari. Kemudian ada substitusi, yaitu cara pembelaan diri yang paling baik di antara cara-cara yang tidak disadari dalam menghadapi kesukaran. Dalam substitusi, orang melakukan sesuatu karena tujuan yang baik, yang berbeda sama sekali dari tujuan asli yang mudah diterima, dan berusaha untuk mencapai sukses tersebut. Ada banyak intervensi keperawatan untuk mengatasi kecemasan. Teman-teman bisa membaca banyak buku, ya. Ada reduksi ansietas, mengurangi ansietas, kemudian ada terapi relaksasi. Terapi relaksasi yang saya kembangkan ini dengan relaksasi autogenik, jadi mensugesti diri sendiri, menghipnotis diri sendiri, ya. Ini untuk mengurangi kecemasan, mengurangi nyeri juga bisa. Kemudian ada bantuan kontrol marah, dukungan emosi yang positif, self-hypnosis, dukungan kelompok, peer support, ya, dukungan keyakinan, kemudian pelaksanaan ibadah sesuai dengan keyakinannya, dukungan proses berduka. Kemudian kalau itu terkait dengan situasi pembedahan, bisa persiapan pembedahan, edukasi, teknik distraksi, kemudian terapi hipnosis, imajinasi terbimbing, guidance imagery, kemudian teknik menenangkan dengan kita memberi sentuhan, dengan kontak mata, suara kita perawat yang lembut, ya, terapi biofeedback, terapi musik. Terapi musik juga sering saya lakukan di penelitian, dan itu terbukti untuk mengurangi kecemasan, tekanan darah, nyeri, gitu, ya. Terapi relaksasi otot progresif, terapi seni, ya, dengan menggambar, melukis, juga sampai ke konseling. Ada strategi secara general untuk mengelola kecemasan dan stres, ya. Lakukan aktivitas yang banyak bergerak sehingga energi kita tidak tersita untuk memikirkan hal-hal negatif, tapi energi kita tersalurkan melalui gerakan, melalui aktivitas, ya. Salah satu cara untuk merilekskan diri dengan bergerak aktif dan olahraga. Berdasarkan penelitian, olahraga teratur ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan energi dan menenangkan pikiran. Fokus pada aktivitas yang mengalihkan pikiran dari masalah atau lingkungan yang kacau, ya. Biasakan olahraga teratur, bisa jogging, renang, naik sepeda, dan sebagainya. Kemudian cari lokasi yang tenang, juga bisa di lingkungan terbuka, kita merasakan semilir angin, kita mendengarkan gemericik air. Nah, tinggalkan sejenak lingkungan yang penuh kekacauan dengan menyendiri dan menikmati keindahan alam.
Misalnya di taman, dekat kantor, dekat sekolah, bawah pohon yang rindang ya, dekat kolam, seperti itu. Habiskan waktu yang berkualitas bersama orang-orang tercinta ya, dalam satu keluarga dengan menonton TV bersama. Di dalam suasana menonton TV bersama bisa ada diskusi, ada cerita tadi pagi, tadi siang ngapain saja ya, mencari solusi dari mungkin mengalami masalah tadi siang dan masih mengganjal. Nah, bisa menghabiskan waktu dengan berdiskusi bersama orang-orang tercinta ya. Kemudian lakukan aktivitas yang menyenangkan bersama-sama, misal olahraga bersama, gimnastik ya, olahraga, kemudian bermain bowling dan sebagainya, menonton film. Menghabiskan waktu dengan orang-orang tercinta, ini cara memperbaiki suasana hati dan merilekskan diri. Manjakan diri sendiri ya, bisa sisihkan waktu memikirkan kebutuhan dan keinginan kita sendiri, contohnya dengan relaksasi, massage, cream bath ya, facial, dan sebagainya. Perawatan tubuh juga bisa memberikan rasa rileks, menenangkan pikiran ya, di terapi pijat, manikur, mandi di bawah pancuran ya, akan meningkatkan rasa rileks, menurunkan kecemasan dan stres. Biasakan tidur malam yang cukup. Ketika kita bisa merilekskan dan menjernihkan pikiran dengan tidur malam yang berkualitas selama 8 jam. Biasakan tidur malam pada waktu yang sama. Bisa matikan dulu semua peralatan elektronik sehingga tidak mengganggu kita selama tidur. Kompor ya, listrik dicabut, seperti itu. Tidur yang nyenyak agar bangun pagi terasa dalam kondisi yang menyehatkan dan segar. Meditasi ini juga bisa membantu kita menenangkan pemikiran, atau juga olahraga yoga ya, ini akan meningkatkan relaksasi. Ada cara yang singkat untuk relaksasi, ini diulang setiap hari minimal 5-10 menit. Lebih lama lebih baik ya, 30 menit bisa lebih baik. Pertama, duduk dengan posisi yang santai, nyaman, ya, bisa sampai kepalanya bersandar di kursi, ya. Bayangkan hal yang menyenangkan dengan mata terpejam. Kemudian, ya, irama nafas yang teratur, tarik nafas dari hidung, tahan 3 hitungan, hembuskan dari mulut. Bayangkan seolah-olah beban pikiran kita dilepaskan bersama hembusan nafas. Ulangi 3 kali ya. Kemudian dalam hatinya mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan, ikhlas dengan keadaan, dengan takdir, dan bersabar. Secara fisiologi ya, bagaimana relaksasi ini akan menurunkan stres, menurunkan kecemasan ya. Dengan relaksasi ada stimulus sensori yang menyenangkan. Relaksasi tadi bisa dengan hipnosis, dengan musik, dengan humor, dengan pijatan ya, dengan imagery guidance, itu relaksasi ya, macam-macam relaksasi, stimulasi yang menyenangkan. Dengan tersebut akan menyebabkan perasaan ada pelepasan endorfin. Ini adalah hormon kesenangan, beta endorfin dihasilkan oleh otak. Berfungsi menghambat stimulus cemas, sehingga dia akan mengganggu transmisi perjalanan cemas ke otak ya, maka akan direspon dengan menurunkan hormon-hormon yang menyebabkan stres. Adanya aktivitas dari hormon endorfin secara alami ini akan meningkatkan perasaan rileks, mengalihkan perhatian dari rasa takut, kecemasan dan tegang menurun, memperbaiki sistem kimia tubuh sehingga menurunkan tekanan darah, memperlambat pernafasan,
melambatkan detak jantung, denyut nadi, dan aktivitas gelombang otaknya menjadi beta bahkan theta. Kalau kita aktivitas gelombang otaknya sedang panik, cemas, stres berat gitu, aktivitasnya adalah gelombang alfa. Ini juga termanifestasi dengan pernafasan yang lebih lambat, sangat baik untuk menimbulkan ketenangan, pengendalian emosi, pemikiran, ya, bahkan sampai ke metabolisme seluler yang lebih baik. Ini ada karya dari anak saya. Anak saya adalah pelukis dan singer. Sementara masih itu hobinya, ya, dia suka kartun. Dia membuat coretan, ya, tentang anxiety. Anxiety itu sih apa? Ada dua tokoh namanya, yaitu Arlen dan Aden. Ini Arlen dan ini Aden. Ya, anxiety itu tadi apa yang sudah kita pelajari, yaitu gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan perasaan khawatir, cemas, takut yang dapat mengganggu aktivitas. Ia dapat mengganggu aktivitas kalau semakin meningkat levelnya. Ya. Adapun ciri-ciri dari orang yang terkena anxiety, ini adalah conclusion ya. Ciri-ciri dari orang yang terkena anxiety atau kecemasan, nih, khawatir berlebih. Pertanyaannya, apakah di rumah sudah dikunci, apakah kompor menyala, ini itu ya. Kemudian masalah tidur, bisa gangguan tidur, tidak bisa tidur, atau bahkan tidur berlebihan. Leher tegang nih, pakai koyo ya, nyut-nyutan. Kemudian apalagi yang ketakutan yang tidak irasional, ya, ketakutan yang tidak logis, bisa jadi gangguan pencernaan sampai ke diare ya, bahkan pada level trauma dan panik, bahkan sampai pingsan, hilang kesadaran. Ini Aden dan Arlennya pingsan ceritanya. Jadi gitu tadi penjelasan tentang anxiety ya, bahwa anxiety itu wajar, normal ya, dan itu bahkan bisa menjadi positif kalau anxiety itu masih tahapan ringan, sehingga kalian menjadi mengantisipasi ya, apa nih yang membuat saya anxiety. Begitu yang digunakan untuk mengatasi. Kalau di sini coretan anak saya, tarik nafas dalam, fokus pada aktivitas yang dilakukan, bisa curhat ke orang yang dipercaya, dan sediakan waktu untuk diri sendiri. Silakan bisa dikunjungi akun Instagramnya, namanya Heitza ya, komikus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada ilmu yang salah, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.